Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Kali ini kita akan mereview sebuah line up dari Tavware, yaitu Tavware Band 5, sebuah receiver combo di mana receiver ini dapat digunakan untuk antena parabola dan juga dapat dipakai untuk televisi digital. Harganya pun juga sangat terjangkau sekali, di bawah Rp250.000 saja. Untuk link pembelian terbaik seperti biasa nanti akan kita sertakan di deskripsi video ini. Pada bagian atas dari boxnya terdapat tulisan 4K Ultra HD. Jangan sampai terkecoh, untuk resolusi Tavware Band 5 ini baru mendukung untuk Full HD saja, belum 4K. Beberapa fitur penting yang terdapat pada receiver ini dapat kita lihat pada sisi bagian samping atasnya. Untuk resolusi baru mendukung untuk Full HD saja. Terdapat port USB sebanyak 2 buah, ada mendukung untuk MPEG 4, belum mendukung untuk HEVC H265. Terdapat aplikasi YouTube, PVR ready, dan juga terdapat fitur APG. Kemudian untuk spesifikasi dari Tavware Band 5 adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan lihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Baik, jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Kita mulai saja dari sisi sebelah kanan saya ini. Terdapat buku panduan, di mana buku panduan ini ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan juga ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Dan ini menggunakan bahasa Inggris ya. Dengan adanya dua buku panduan ini tentunya lebih memudahkan bagi kita untuk mengetahui berbagai macam fitur yang terdapat pada receiver Tavware Band 5. Tidak itu saja, kita juga mendapatkan garansi produk. Untuk receiver ini bergaransi selama 1 tahun, jadi sangat lama sekali ya untuk masa garansinya. Jadi ada rasa aman lah pada saat kita menggunakannya, sehingga tidak perlu ragu untuk membelinya. Lalu juga terdapat kabel HDMI. Untuk kabel HDMI ini standar saja, bukan merupakan kabel HDMI yang berkualitas baik. Untuk kabelnya pun tidak lentur ya, keras begitu. Lalu kita juga mendapatkan bracket berikut dengan double tipnya. Bracket ini nanti kita bisa pakai di saat kita ingin memposisikan atau menempatkan receivernya misalnya di belakang televisi. Tinggal kita gantungkan saja, ini ada centelannya ya. Tinggal kita gantungkan seperti ini, kita taruh di belakang televisi. Jadi sangat gampang, sangat mudah sekali. Double tipnya juga terdapat 2, satu adalah untuk bracketnya, kemudian yang kedua ini adalah untuk eksternal infrared. Lalu kita juga mendapatkan adaptor. Untuk spesifikasi adaptornya output adalah 12 volt dengan 1 ampere saja. EU plug-in, standar colokan di Indonesia. Kualitasnya cukup baik, solid, bukan merupakan adaptor yang terkesan murah. Tidak seperti itu. Ini quality build up-nya cukup bagus sekali. Kita juga mendapatkan baterai sebanyak 2 buah, yaitu baterai AAA. Dan kita juga mendapatkan eksternal infrared, dan ini merupakan komponen yang banyak orang tidak mengetahuinya. Kabelnya pun juga cukup panjang kalau saya perhatikan, sehingga kita lebih fleksibel di saat kita ingin menempatkan posisinya. Kabelnya ini mungkin panjangnya bisa 1 meter atau 70 cm sepertinya lebih ini. Sangat panjang kalau saya perhatikan ini ya. Nah, jadi eksternal infrared ini fungsinya pertama adalah sebagai LED display, jadi nanti nomor dari tampilan channel akan muncul di sini, dan ini juga akan berfungsi sebagai infrared reseptornya. Jadi nanti kita tinggal mengarahkan remote ke eksternal infrared ini. Nah, jadi ini yang banyak orang yang tidak mengetahuinya ya. Dengan adanya eksternal infrared ini berarti penempatan dari receiver tersebut bisa di mana saja. Tidak harus di depan televisi, di belakang televisi pun itu sangat dimungkinkan sekali. Dan ini adalah remote control yang digunakan. Dan ini merupakan remote control yang biasanya digunakan desainnya ya pada receiver-receiver rekomendasi atau receiver-receiver yang murah meriah. Harga di bawah 300.000. Kebanyakan menggunakan desain dan quality build up-nya pun juga sama. Keempukan tombolnya pun juga sama. Tombolnya sih cukup empuk, tidak ada masalah sama sekali. Kemudian untuk remote control ini belum memiliki fitur infrared learning function, jadi tidak bisa dipakai untuk mengendalikan televisi. Misalnya kita ingin mengendalikan televisi dan mengendalikan receivernya dengan menggunakan satu remote control, dengan menggunakan remote control ini belumlah bisa. Menggunakan 2 buah baterai AAA yang sudah disediakan tadi. Nah, inilah receivernya. Tavware Band 5 tersebut sangat kecil sekali. Pada saat membelinya pastikan ada stiker hologramnya untuk memastikan bahwasannya ini merupakan produk original. Terbuat dari material plastik,
Sangat kecil sekali, plastiknya juga cukup berkualitas ya, walaupun harganya murah 250 ribuan saja. Jika kita perhatikan pada sisi bagian atas terdapat tulisan Tafar Band 5. Ventilasi udaranya juga ada nih pada sisi bagian atas ini. Untuk ventilasi udara tidak hanya pada bagian atas saja, kalau saya perhatikan juga terdapat pada sisi bagian bawahnya. Mudah-mudahan saja dengan desain ventilasi udara seperti ini, sirkulasi udara menjadi lancar sehingga tidak terjadi overheat begitu. Jika kita compare dengan menggunakan kartu ATM, sangat kecil sekali ya, hampir sama seukuran dengan kartu ATM saya. Dan ini juga sangat tipis seperti yang kita lihat. Pada posisi bagian depannya ini terdapat 2 buah port USB dan sebuah port RS232. Port RS232 ini biasanya digunakan untuk keperluan servis, misalnya untuk flashing dan seterusnya. Di sisi bagian belakangnya terdapat port infrared eksternal tersebut. Jadi tinggal kita colokkan saja nanti di situ ya. Kemudian ada colokan untuk DC adaptor 12 volt, ada HDMI-nya juga, AV out. Jadi kalau seandainya ada yang bertanya apakah receiver ini bisa digunakan pada televisi tabung, maka sangat bisa sekali. Namun sangat disayangkan untuk kabel AV out-nya tidak tersedia dalam paket penjualannya, jadi harus kita beli secara terpisah. Banyak kok yang menjualnya, paling harganya di bawah 15.000. Kemudian juga terdapat port LNB in untuk antena parabola dan antena in untuk antena UHF untuk keperluan televisi digital tersebut. Ada juga banyak yang bertanya apakah receiver ini mendukung BIS-K, CC cam, dan seterusnya. Kemudian fitur apa lagi yang dimiliki oleh receiver ini, worth it kah untuk kita beli? Nah, untuk mengetahui jawabannya segera kita akan nyalakan saja. Tampilan booting cukup menarik ya, terdapat tulisan BIN 5 dengan tagline for excellent streaming. Namun jangan terkecoh, ini bukanlah perangkat streaming device. Waktu booting adalah selama 14,5 detik sampai dengan audio dan video terbuka. Tampilan user interface walaupun ini adalah subjektif, sesuai selera masing-masing tentunya, menurut kami tampilannya simpel, enak dipandang mata dengan informasi yang cukup lengkap, seperti terdapat sinyal intensity dan sinyal quality. Untuk memudahkan menentukan acara yang ingin ditonton, terdapat fitur APG, tersedia maksimal untuk 7 hari ke depan. Udah pasrah aja, saya berusaha baik aja pada Allah. Terdapat blank screen saat perpindahan antar channel. Untuk perpindahan ini lancar tanpa ada flicker atau sejenisnya. Satu sachet shampoo. Untuk favorit terdapat 8 pilihan, namun sayangnya tidak bisa di-rename sesuai keinginan pengguna. Widuri belum lama ini mengumumkan rencana penjualan hingga. Berikut tampilan menu pada receiver ini. Di luar dugaan, ternyata receiver ini mendukung format audio AC3 atau disebut juga dengan Dolby Audio. Format audio ini banyak kita temukan pada channel-channel di satelit ST2 Ku-band dan GSAT 1030 Ku-band. Dan sangat mengejutkan sekali, bahkan fitur Dolby Digital Plus pun atau Enhance AC3 juga didukung oleh receiver ini. Namun untuk kedua fitur di atas yaitu AC3 dan Enhance AC3 tidaklah begitu lancar. Untuk menikmatinya terkadang kita harus berpindah ke channel lain dulu atau bahkan mematikan dan menyalakan kembali receiver ini. Jika tersedia, fitur subtitle berfungsi untuk menampilkan terjemahan sesuai dengan pilihan subtitle yang tersedia. Tafar BIN 5 memiliki fitur multilingual. Cukup dengan menekan tombol audio pada remote control, lalu pilih bahasa yang diinginkan. Namun sama seperti fitur AC3 dan Enhance AC3, fitur ini masih ada bugs-nya. Sepertinya dikarenakan keterbatasan spesifikasi hardware. Untuk dapat terkoneksi ke jaringan internet membutuhkan Wi-Fi dongle yang harus dibeli secara terpisah, kompatibel dengan chipset MT dan RT. Bagi yang suka menonton konten YouTube, receiver ini mendukung aplikasi YouTube dengan resolusi maksimal Full HD dengan bandwidth 20 Mbps, baik resolusi normal maupun HD, buffering masih sering terjadi. Sementara untuk IPTV hanya terdapat aplikasi Empire, aplikasi yang tidak ada gunanya sama sekali, tidak mendukung format M3U file. Tafar BIN 5 adalah receiver combo termurah saat ini, dapat digunakan untuk antena parabola dan televisi digital. Tuner DVB-S2 antena parabola cukup sensitif, namun tidak mendukung T2MI, multistream, HEVC, kodek 422, dan AVS+. Sementara untuk tuner DVB-T2 televisi digital, saat dilakukan scanning dari 3 MUX yang aktif di lokasi saya, hanya 2 yang berhasil di-lock. Untuk MUX Viva Group yang diisi oleh TV One dan Antv pada frekuensi channel 40,
tidak dapat untuk di-lock. Sementara untuk STB lain tidak ada masalah sama sekali, termasuk dengan menggunakan TV yang mendukung DVB-T2. Sebagai catatan, MUX Viva Group adalah MUX dengan sinyal terendah di lokasi saya. Saat saya hubungi pihak Tafar terkait permasalahan ini, mereka meminta STB ini dikirimkan ke mereka dengan ongkos kirim dibebankan ke konsumen. Jika masih kurang dari 14 hari dari tanggal pembelian, ongkos pengiriman kembali ke konsumen ditanggung oleh mereka. Bagi pengguna antena parabola, fitur basic wajib yang harus dimiliki adalah dukungan BISK, Powerful, dan CC Cam. Nah, ketiga fitur tersebut ada di receiver ini. Untuk memunculkan menu fitur tersebut dengan cara menekan angka 9878 pada remote control. Terdapat fitur LCN untuk pengurutan channel, namun tidak ada fitur acu untuk update channel secara otomatis, dan EWS Early Warning System. Sayangnya fitur BISK dan Powerful belumlah auto roll, jadi harus diinputkan secara manual. Walaupun demikian, untuk menginputkannya sangatlah mudah. Beberapa BIS dan Powerful sudah diinputkan secara default. Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung selama 2 tahun sempat membuat aktivitas wisata menurun. Perlu untuk di-note, Tafar Bin 5 mendukung untuk satelit ST2 Ku-band. Murah tidak selalu identik dengan murahan. Receiver ini juga dapat digunakan untuk mutar video Full HD, musik, ataupun menampilkan foto ke layar televisi. Untuk fitur DLNA tidak didukung oleh receiver ini. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit, tidak perlu khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut, lalu disimpan ke hard disk ataupun flash disk. Selain itu juga terdapat fitur time shift, yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 5,5 watt saja, dan 0 watt dalam kondisi standby. Kebutuhan daya terpakai yang sangat kecil sekali. Ukuran box yang kecil dengan ventilasi udara terdapat di sisi atas dan bawah pada suhu ruangan 26,6 derajat Celcius. Setelah dinyalakan selama 2 jam, temperatur receiver ini terpantau di angka 59,2 derajat Celcius. Untuk keawetan, sebaiknya gunakan cooling pad agar suhunya terkontrol dengan baik. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Key-value Tafar Bin 5 adalah mendukung DVB-S2 dan DVB-T2. Dapat digunakan untuk antena parabola dan televisi digital. Receiver komputer murah saat ini dengan harga hampir sama dengan metrik Apple merah dan lebih murah dari STB Polytron PDV600-610 yang hanya mendukung DVB-T2 saja. Walaupun terdapat bugs di pembacaan sinyal rendah pada DVB-T2 TV digital, receiver ini masih worth it untuk dimiliki. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.